Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi. Langsung ke slide yang pertama, yaitu di biografi Al-Alusi. Nama lengkapnya adalah Abu Thana Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Afandi Al-Alusi. Jadi nama Al-Alusi itu dinisbahkan pada sebuah desa yang bernama Alus yang bertempat di dekat sungai Efrat antara Baghdad dan Syam atau Syria. Kemudian Al-Baghdadi. Jadi nama lengkapnya adalah Abu Thana Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan pada tahun 1217 Hijriah di dekat daerah Al-Qurhi, Baghdad, Irak. Beliau juga ulama besar di Irak yang ahli akan ilmu agama. Jadi beliau itu juga ahli di bidang usul dan juga ahli di dalam ilmu furu'. Pada usianya yang masih muda atau belia, beliau dibimbing oleh orang tuanya sendiri yaitu Syekh Ali Aswaiti, dan juga beliau juga berguru kepada Syekh An-Naqsabandi. Nah, ini sudah terkenal ya, Syekh An-Naqsabandi ini adalah seorang sufi dan darinya Al-Alusi belajar ilmu tasawuf. Jadi tidak mengherankan apabila di beberapa uraian tafsirnya beliau juga memasukkan perspektif sufistik untuk menguak makna esoteris. Esoteris itu artinya makna batin dari sebuah ayat. Jadi nanti akan ada beberapa ayat yang beliau tafsirkan dalam perspektif sufistik. Nah, beliau ini bermadhab Hanafiyah, dan Al-Alusi ini terkenal dengan kedhobitannya. Yang dimaksud dengan kedhobitannya adalah kuat hafalannya. Jadi Al-Alusi ini adalah seseorang yang terkenal dengan kuatnya hafalannya, dan beliau adalah seseorang yang cerdas. Dan beliau mulai aktif dalam belajar dan menulis pada usia 13 tahun. Jadi masih muda sekali. Dan pada tahun 1248 Hijriah, beliau diangkat sebagai seorang mufti setelah sebelumnya beliau juga diangkat menjadi wali wakaf di Madrasah Al-Marjaniyah. Kemudian di tahun 1263 Hijriah, beliau melepaskan jabatannya. Jadi setelah kurang lebih 15 tahun beliau menduduki jabatan sebagai mufti, kemudian akhirnya beliau melepaskan jabatannya dan memilih untuk menyusun tafsir. Nah, pada tahun 1267 Hijriah, beliau pergi ke Konstantinopel dan menunjukkan tafsirnya pada Sultan Abdul Majid Khan. Nah, jadi pada tahun 1267 itu beliau sudah selesai menyusun tafsirnya. Jadi kurang lebih beliau menyusun tafsirnya selama 4 tahun, dan kemudian setelah ditunjukkan kepada Sultan Abdul Majid Khan, beliau mendapatkan apresiasi dan kalau orang-orang dulu itu ketika membuat sebuah karya ilmiah, nanti kitabnya tersebut akan ditimbang dan memperoleh imbalan sesuai berat kitabnya tersebut. Imbalannya adalah berupa emas. Nah, kemudian pada tahun 1269 Hijriah beliau baru kembali ke Irak. Jadi beliau menetap di Konstantinopel kurang lebih 2 tahun. Nah, Al-Alusi ini adalah seorang figur yang produktif ya, bisa dilihat dari beberapa karyanya. Di sini ada kurang lebih 5, dan yang karya paling masyhur dan menjadi magnum opus adalah Ruhul Ma'ani. Jadi judulnya An-Nafakhat Al-Qudsiyah fi Adabil Bahthi Ruhul Ma'ani Tafsirul Qur'anil Azim Sab'il Mathani. Nah, beliau wafat pada hari Jumat 25 Dzulqa'dah 1270 Hijriah dan dimakamkan di dekat Syekh Ma'ruf Al-Karhi, seorang tokoh sufi yang sangat terkenal di kota Qurhi. Nah, kemudian bagaimana latar belakang penyusunan dan metodologi penafsiran dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi
pada awalnya beliau menulis karena termotivasi dari mimpi, walaupun sebenarnya beliau juga sudah mempunyai ide untuk menulis tafsir tentang yang mencakup problematika yang dianggap urgent bagi masyarakat waktu itu, tetapi beliau masih ada keraguan-raguan untuk membuat kitab tafsir dan merasa mantap ketika beliau mendapatkan mimpi tersebut. Jadi seperti yang ada di dalam muqaddimahnya, termaktub dalam muqaddimah kitab tafsir beliau Ruhul Ma'ani. Jadi pada malam Jumat bulan Rajab tahun 1252 Hijriah, jadi ketika itu beliau masih menjadi mufti. Beliau bermimpi melipat langit dan bumi, kemudian diperintahkan Allah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di langit dan bumi. Nah, akhirnya dan beliau juga melihat di dalam mimpinya tersebut tangannya yang kanan, tangannya yang satu itu menengadah ke atas, yaitu ke langit, kemudian tangannya yang satunya itu ada di mengarah ke air, seperti itu. Nah, akhirnya mimpi tersebut ditakwilkan dalam sebuah kitab yang mana beliau mencari sendiri apakah tafsir dari mimpi tersebut, dan ini kitabnya tidak disebutkan ya secara spesifik beliau mengambil takwil tersebut dari kitab apa, bahwa mimpi tersebut merupakan isyarat untuk menyusun kitab tafsir, seperti itu. Jadi setelah mendapatkan mimpi tersebut, beliau semakin mantap untuk membuat kitab tafsir, tetapi tidak serta-merta langsung direalisasikan ya. Kurang lebih 9 tahun kemudian baru direalisasikan setelah beliau mundur sebagai seorang mufti. Nah, kemudian metode yang dipakai oleh tafsir Ruhul Ma'ani adalah metode tahlili, jadi pembahasannya juga sangat luas. Kemudian sumber penafsirannya adalah riwayat-riwayat baik dari Nabi, sahabat maupun tabi'in, dan juga di dalamnya ada ijtihad dari Al-Alusi sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian sistematika penafsirannya yang pertama beliau menyebutkan ayat Al-Quran, kemudian setelah itu langsung menyebutkan kandungan ayat. Nah, dalam menyebutkan kandungan ayat, beliau akan menggunakan analisis dengan menyebutkan asbabun nuzul ayat jika ada, kemudian mengupas dari sisi gramatikanya, kemudian mengutip riwayat-riwayat hadis dan qaul-qaul tabi'in. Nah, Al-Alusi di dalam tafsirnya juga sering mengutip pendapat ulama salaf maupun kholaf, dan kemudian beliau memilih pendapat yang paling tepat. Jadi di akhirnya beliau juga mentarjih seperti itu. Nah, kemudian di dalam nanti ketika teman-teman ingin membuat Ruhul Ma'ani ini sebagai referensi, jadi ada beberapa istilah khusus yang harus teman-teman ketahui, istilah-istilah khusus yang dipakai oleh Al-Alusi ketika beliau menyebutkan qala Syekhul Islam. Nah, Syekhul Islam di sini yang dimaksud adalah Abu Su'ud. Jadi ketika ada qala Syekhul Islam berarti beliau mengutip pendapat dari Abu Su'ud. Kemudian ada juga qolal imam. Nah, ketika ada kata-kata qolal imam berarti beliau mengutip pendapat dari Ar-Razi. Kemudian ketika ada kata-kata qolal qadhi, jadi beliau ini mengutip dari dari Al-Baydhawi. Nah, kemudian beliau ini, Al-Alusi ini sangat selektif dalam mengambil riwayat-riwayat Israiliyat. Jadi ketika ditanyakan apakah di dalam kitab tafsirnya terdapat kisah-kisah Israiliyat, ada. Beliau menampilkan, tetapi beliau juga sangat selektif dalam mengambil riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, kalaupun menyebutkan, maka itu bukan semata-mata karena beliau setuju, tetapi beliau ingin menunjukkan kebatilan riwayat tersebut, kemudian ingin memberikan tahdzir atau peringatan kepada kaum muslimin bahwa riwayat tersebut tidak bisa untuk dijadikan rujukan, seperti itu.
Jadi kalau mau ditanyakan apakah ada kisah-kisah Israiliyat, ada, tetapi ketika menyebutkan itu belum tentu beliau setuju dengan kisah-kisah Israiliyat tersebut. Nah, nanti beliau akan memberikan komentarnya. Seperti itu. Nah, kemudian sikap Al-Alusi terhadap pemikiran yang berbeda dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tadi sudah disebutkan di depan bahwasanya kalau madhab fikih beliau mengikuti madhab Hanafi, tetapi kalau untuk aliran teologi, Al-Alusi adalah seorang salafi dan bermadhab sunni. Di dalam tafsirnya beliau banyak melakukan penyanggahan terhadap pemikiran-pemikiran Syiah dan juga Mu'tazilah. Ini terlihat di beberapa penafsiran beliau sering mematahkan pemikiran-pemikiran dari Syiah dan Mu'tazilah, misalkan di surah Al-Baqarah ayat 15 dan di surah Al-Baqarah ayat 7, bagaimana beliau tidak mendukung pendapat-pendapat Mu'tazilah di Al-Baqarah ayat ke-7 dan lebih mempertahankan pendapat-pendapat dari Sunni. Nah, kemudian sikap-sikap Al-Alusi pada ayat-ayat kauniyah dan perkara nahwiyah. Tadi sudah sudah diterangkan di awal bahwasanya beliau juga menyebutkan beberapa ayat, beliau menafsirkan beberapa ayat dengan perspektif sufi. Jadi beliau mengupas makna-makna esoteris atau makna-makna batin dari sebuah ayat. Nah, di ayat-ayat mana saja? Nah, beliau menafsirkan ayat-ayat kauniyah mengutip pendapat dari ahlul hay'ah dan juga ahlul hikmah. Nah, maka dari itu beliau dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyah mengambil makna-makna batin dari ayat-ayat tersebut karena beliau juga mengutip pendapat-pendapat dari ahlul hay'ah dan juga ahlul hikmah. Kemudian dari pembahasan nahwunya, pembahasan nahwu yang disajikan oleh Al-Alusi ini begitu luas ya, saking luasnya itu terkadang sampai ada yang mengkritisi bahwasanya beliau sampai keluar dari kapasitasnya sebagai mufassir, yaitu terlalu luas mengupas dari sisi nahwiyahnya seperti itu. Nah, kemudian sikap Al-Alusi dalam perkara fikih. Nah, tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya beliau bermadhab Hanafiyah, tetapi Al-Alusi tidak fanatik terhadap madhab yang dianutnya. Misalkan ketika beliau menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 228, beliau menyajikan, ini bisa dibaca ya, beliau menyajikan pendapat dari madhab Syafi'i dan juga madhab Hanafi beserta dalil-dalil yang mendukung madhab-madhab tersebut. Nah, kemudian di akhir pembahasan Al-Alusi mengutarakan pendapat bahwasanya kalamu Syafi'iyah fi hadzal maqam qawiyun. Jadi pendapat Syafi'i untuk pembahasan ayat ini lebih sesungguhnya kuat seperti itu. Jadi beliau mentarjih pendapat Syafi'i dan tidak memenangkan pendapat dari madhabnya yaitu madhab Hanafiyah. Jadi beliau objektif untuk dalam memecahkan perkara fikih. Jadi beliau tidak fanatik madhab. Nah, kemudian bagaimana sikap Al-Alusi terhadap kisah-kisah Israiliyat? Tadi kan sudah disebutkan ketika beliau menafsirkan kisah-kisah Israiliyat, ketika beliau menyebutkan kisah-kisah Israiliyat belum tentu beliau setuju. Nah, misalkan ketika beliau menafsirkan surah Hud ayat 38 tentang kapal yang dibuat oleh Nabi Musa. Nah, di sini Al-Alusi menemukan banyak sekali riwayat tentang kayu yang sebagai bahan untuk membuat kapal, kemudian riwayat yang membahas tentang panjangnya kapal tersebut, kemudian tingginya kapal tersebut, dan tempat di mana kapal itu dibuat. Tetapi Al-Alusi menentukan sikap atau mempunyai sikap sendiri bahwasanya yang terpenting adalah mengimani tentang peristiwa tersebut seperti yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Quran di surah Hud ayat 38
depan. Jadi yang paling penting itu kita mengimani bahwasanya peristiwa itu betul adanya dan terjadi, dan tidak mempersoalkan hal-hal yang mana tidak diterangkan secara spesifik di dalam Al-Quran, daripada harus menggunakan kisah-kisah Israiliyat yang mana belum tentu benar. Oh iya, bahtera itu atau kapal itu ketika Nabi Nuh ya. Oke, istilah sedikit, kapal Nabi Nuh seperti itu. Nah, maka dari itu beliau tidak ingin lagi mempersoalkan hal-hal yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran seperti itu. Tetapi beliau tetap menyajikan riwayat-riwayat tentang riwayat Israiliyat, tetapi kemudian akhirnya beliau menentukan pendapatnya sendiri seperti itu. Nah, kemudian di dalam tafsirnya beliau juga menyajikan banyak kiroat, tetapi tidak memberikan keterangan kiroat mana yang mutawatir. Jadi beliau hanya menyajikan banyak kiroat, tetapi tidak menyebutkan pendapat mana kiroah yang mutawatir, mana yang tidak. Kemudian beliau juga memunasabahkan antar surah di dalam Al-Quran dan juga antar ayat. Jadi beliau juga menggunakan metode munasabah. Kemudian menyebutkan asbabun nuzul, kemudian ketika hendak menjelaskan makna-makna lugawiyah dalam sebuah ayat, beliau juga menyebutkan atau menggunakan syair-syair Arab untuk menjelaskan makna lugawiyah dari ayat tersebut. Nah, kemudian tafsir Ruhul Ma'ani ini sering disebut sebagai tafsir yang bercorak isyari atau bercorak sufi. Nah, ini ada beberapa pendapat. Jadi ada sebagian ulama beranggapan bahwasanya Ruhul Ma'ani ini dinilai sebagai sebagian ulama sebagai tafsir isyari seperti tafsir Naisaburi. Jadi corak tafsirnya itu adalah isyari. Nah, tetapi tadi itu kan di awal sudah disebutkan bahwasanya metode yang dipakai itu tahlili. Jadi banyak dimensi, banyak pembahasan yang ada di dalam tafsir tersebut. Nah, maka dari itu Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tafsir wal Mufassirun menyebutkan bahwasanya tafsir Ruhul Ma'ani ini bukan termasuk tafsir isyari, tetapi termasuk golongan dari tafsir Biroi Al-Mahmud. Karena apa? Jadi dalam penulisan tafsir tersebut Al-Alusi menafsirkan Al-Quran bukan berdasarkan isyarat-isyarat seperti yang ada di tafsir Sufi, melainkan menafsirkan Al-Quran berdasarkan apa yang dimaksud oleh makna lahirnya. Jadi memang ada beberapa beliau menggunakan memasukkan perspektif sufi, tetapi misalkan tadi di dalam ayat-ayat kauniyah, tetapi porsinya tidak banyak. Nah, tetapi lebih banyak beliau mengungkap makna-makna lahir dari sebuah ayat dengan tanpa mengabaikan riwayat yang sahih. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang ada penafsiran makna batin atau untuk dalam perspektif sufi, tetapi tidak mengambil porsi yang banyak, lebih banyak mengupas tentang makna lahir dari ayat tersebut. Oke, terima kasih. Bisa kita lanjutkan diskusinya di grup. Terima kasih.